Kalau ada level support atau resistance yang dites berkali-kali itu artinya makin kuat. Nah, gimana kalau saya bilang semua pemahaman itu keliru? Justru kebalikannya. Level yang paling kamu andalkan, yang kelihatannya paling kokoh, kemungkinan besar justru itu yang jadi target selanjutnya untuk dihancurkan. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bedah bareng-bareng. Pertama, kita hancurin dulu mitos soal level kuat. Terus, kita ngintip rahasia di baliknya, yaitu arus pesanan. Nanti kita juga lihat gimana sebuah level bisa tukeran fungsi, kenalan sama pola FTR yang keren banget, dan terakhir kita simpulkan semuanya jadi aturan main yang baru. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita akan bongkar satu mitos besar di dunia trading. Siap-siap, karena ini bisa jadi bakal mengubah total cara kamu ngeliatin chart selama ini. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolar. Kamu pasti pernah kan ngalamin ini? Ada level support, kelihatannya sakral banget. Harga mantul sekali, 2 kali, 3 kali. Semua buku bilang ini level kuat dan terkonfirmasi. Tapi entah kenapa, pas sentuhan berikutnya, jebol, hancur lebur. Kok bisa gitu? Coba deh lihat contoh paling klasik, sebuah double top. Teori-teori konvensional ngajarin kita kalau harga gagal nembus 2 kali, artinya di situ ada benteng pertahanan penjual yang kuat banget. Tapi coba deh kita pakai kacamata yang beda. Ini bukan soal benteng, ini soal amunisi. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Nah, kita masuk ke jantung permasalahannya. Jawabannya itu bukan pada garis-garis cantik yang kita gambar di chart. Jawabannya ada di sesuatu yang nggak kelihatan mata. Arus pesanan, atau kita kenal sebagai order flow. Slide ini, wah, ini rangkuman dari semuanya. Yang kiri itu mitosnya, yang kanan itu kenyataannya. Gini deh, bayangin tiap kali harga nyentuh sebuah level, dia itu lagi menyerap atau memakan pesanan yang ada di sana. Anggap aja kayak pintu kayu, makin sering digedor, makin kuat? Ya enggak lah, justru makin lama makin longgar, makin gampang jebol kan? Nah, persis kayak gitu yang terjadi di support dan resistance. Dan engsel dari pintu tadi, itu yang namanya likuiditas. Coba pikir, para trader retail naruh stop loss di mana? Ya persis di balik level-level support dan resistance yang paling kelihatan kan? Nah, para institusi besar, smart money, mereka tahu banget soal ini. Mereka sengaja dorong harga ke sana buat makan semua order itu, buat nguras likuiditasnya sampai habis. Pas orderannya habis, ya udah levelnya jadi keropos dan siap ditembus. Terus, apa yang terjadi setelah benteng yang kita andalkan itu akhirnya hancur lebur? Nah, disinilah bagian serunya. Fungsinya itu bisa berbalik 180 derajat. Mari kita kenalan sama yang namanya swap level dan breaker block. Logikanya simple banget. Waktu level resistance ditembus, itu artinya kekuatan pembeli udah berhasil melibas habis semua pesanan jual di area itu. Wilayah yang tadinya dikuasai penjual, sekarang diambil alih sama pembeli. Keseimbangan kekuatannya udah total berbalik. Inilah yang kita sebut swap level. Konsepnya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Area yang tadinya berfungsi sebagai atap atau langit-langit, yaitu resistance, setelah berhasil ditembus, sekarang malah berubah fungsi jadi lantai, jadi support. Begitu pula sebaliknya. Dan lihat ini, contohnya pas banget. Perhatiin deh, harga menghancurkan level resistance itu kan? Tapi lihat apa yang terjadi pas harga balik lagi ke area yang sama. Langit-langit yang tadinya jadi penghalang, sekarang malah jadi pijakan yang kokoh banget. Nah, ini dia aksi nyata dari sebuah breaker block atau swap zone. Oke. Jadi, level bisa tukeran fungsi, kita ngerti. Tapi, gimana caranya kita bisa lebih yakin kalau pasar beneran udah move on dan nggak bakal balik lagi ke level lama? Nah, kita butuh sebuah konfirmasi. Disinilah kita perlu kenalan sama pola yang sangat kuat, FTR. FTR itu singkatan dari Failure to Return, alias gagal untuk kembali. Ini tuh kayak sinyal dari pasar yang lagi teriak, kami udah nggak tertarik lagi sama harga di bawah sana. Jadi, ketika harga nembus level penting, terus dia bahkan nggak punya tenaga buat ngetes ulang, itu pertanda kuat ada kekuatan institusional besar yang lagi ngegas harga ke satu arah. Level lama itu, udah, lupakan saja. Cara nyarinya di chart sebenarnya gampang kok. Pertama, harus ada penembusan yang jelas dan kuat. Kedua, harga akan coba koreksi sedikit tapi gerakannya lemah, kayak nggak niat gitu. Ketiga, harga lanjut lagi searah penembusannya. Nah, kuncinya ada di langkah keempat. Saat harga berhasil ngelewatin puncak atau lembah kecil yang terbentuk setelah breakout awal tadi, disitulah konfirmasinya. Game over buat level yang lama. Terus, kenapa sih FTR ini bisa jadi game changer? Karena ini adalah jejak kakinya para pemain besar.
FTR seringkali jadi sinyal paling awal dari sebuah tren baru. Dengan mengenalinya, kita bisa ikut arusnya si big money, bukan malah lawan mereka. Plus, bonusnya nih, area konsolidasi kecil yang terbentuk pas FTR itu sering banget jadi zona supply atau demand baru yang sangat valid untuk kita manfaatkan nanti. Setelah kita memahami semua ini, akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan penting. Kita perlu mengadopsi cara pandang dan, ya, aturan main yang benar-benar baru dalam melihat pergerakan harga. Inilah intisari dari semuanya, kalimat yang perlu kamu tanamkan dalam-dalam. Pasar itu nggak peduli seberapa rapi atau tebal garis yang kamu gambar. Pasar cuma peduli pada satu hal, di mana tumpukan pesanan berada. Harga akan selalu bergerak dari satu kolam likuiditas ke kolam likuiditas berikutnya. Tugas kita adalah mengikuti arusnya, bukan melawannya. Nah, sebagai penutup, aku punya tantangan buat kamu. Coba sekarang buka chartmu. Cari level support atau resistance yang paling sering dites, yang selama ini kamu anggap paling kokoh. Alih-alih melihatnya sebagai benteng, sekarang lihatlah area itu sebagai target, sebagai kolam likuiditas yang siap diserap. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan tembus, tapi kapan. Dan jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah cara tradingmu selamanya.